Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardianingsih. Saya merupakan dosen program studi Teknik Kemasan, jurusan Teknik Grafika, Politeknik Negeri Media Kreatif, yang saat ini telah berubah menjadi program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pengemasan. Riwayat pendidikan saya S2 Ilmu Fisika dengan konsentrasi Fisika Material Universitas Gadjah Mada. Saya bergabung dengan Politeknik Negeri Media Kreatif sejak 2019 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah bidang fisika material untuk pengemasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah Fisika Terapan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknologi Rekayasa Pengemasan di semester 1 dengan kode mata kuliah TKM 61102. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah sains yang mempelajari tentang konsep, teori, hukum-hukum, dan aplikasi fisika sebagai dasar berpikir saintifik. Materi besaran, satuan, dan pengukuran merupakan materi-materi dasar yang sangat dibutuhkan mahasiswa ketika berada di laboratorium pengemasan. Adapun materi kinematika, dinamika, fluida, kelistrikan merupakan materi-materi dasar yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan keilmuan dalam ilmu keteknikan, khususnya di teknologi rekayasa pengemasan. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 4 aspek, antara lain aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah Fisika Terapan antara lain, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan fisika dan peranannya dalam teknologi rekayasa pengemasan. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan besaran fisika dan melakukan pengukuran secara tepat untuk setiap kasus yang dihadapi di dalam teknologi rekayasa pengemasan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan, gerak lurus dengan percepatan konstan, dan dapat mengaplikasikannya dalam kemasan transport. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus berdasarkan hukum Newton. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum serta penerapannya dalam distribusi kemasan. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis sifat-sifat elastisitas bahan dan mengaplikasikannya di dalam pengujian kemasan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengaplikasikan hukum-hukum fluida dalam teknologi rekayasa pengemasan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan termodinamika gas pada teknologi rekayasa pengemasan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep kelistrikan dalam teknologi rekayasa pengemasan. Pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah Fisika Terapan ada 9 macam. Yang pertama adalah pengantar ilmu fisika, besaran fisika dan pengukurannya, gerak dengan analisis vektor, dinamika gerak, momentum impuls dan tumbukan, elastisitas dan hukum Hooke, fluida, teori kinetik gas dan hukum termodinamika, dan listrik dinamis. Berikut beberapa buku dan daftar pustaka yang digunakan dalam mata kuliah Fisika Terapan. Strategi pembelajaran, kita menggunakan metode DIA. Metode ini menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah delivery. Di dalam delivery digunakan beberapa metode pembelajaran, antara lain ceramah, demonstrasi, eksperimen, dan case study. Selanjutnya, interaksi di dalam pembelajaran digunakan metode tanya jawab dan diskusi. Kemudian untuk assessment, ada beberapa aspek yang digunakan dalam penilaian pembelajaran mata kuliah Fisika Terapan.
Yang pertama adalah kehadiran dengan persentase 10%, kemudian praktikum atau tugas dengan persentase 35%, kemudian ujian tengah semester dengan persentase 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan persentase 35%. Sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan dua macam. Yang pertama adalah sistem sinkronus dengan tatap muka secara langsung dan menggunakan tatap maya atau Zoom untuk kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa hadir secara langsung di perkuliahan. Kemudian sistem asinkronus digunakan forum diskusi via Google Classroom, WhatsApp Group, dan penugasan terstruktur. Kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, dengan pertemuan ke-8 adalah untuk ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester. Berikut salah satu rekaman pembelajaran pada materi besaran fisika dan pengukurannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang fisika terapan. Oke, untuk bahas selanjutnya adalah tentang besaran fisika dan pengukurannya. Oke, di sini bisa kita lihat peta konsep tentang bab pengukuran besaran fisika. Nah, di sini kita nanti akan belajar tentang alat ukur, bagaimana mengukur panjang menggunakan mistar, jangka sawah, mikrometer skrup, kemudian bisa bagaimana mengukur waktu, kemudian bagaimana mengukur besaran massa menggunakan tenaga dan sebagainya. Kemudian kita masih ingat, kan minggu kemarin kita sudah bahas besaran pokok ada 7 jenis, kemudian ada besaran turunan, kemudian bagaimana mengukur untuk pengukuran tunggal, kemudian pengukuran berulang, dan bagaimana satuannya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran fisika, satuan pengukuran, kemudian besaran pokok, besaran turunan, sistem satuan, komunikasi satuan, dan bagaimana cara pengukurannya. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak bagaimana orang mengukur, ya kan? Dia pasti menggunakan alat ukur. Nah, deskripsi dari pengukuran adalah bagaimana kita menggunakan suatu alat ukur yang dibandingkan dengan skalanya, ya kan? Dengan menggunakan skala tertentu. Nah, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sebagai contoh, ketika kita mengukur panjang, ya kan, kita menggunakan penggaris, satuannya sentimeter. Ketika kita mengukur kecepatan, kita melihat yang ada di speedometer, satuannya apa? Jam. Oke, kemudian ada juga satuan untuk massa, misalnya ketika kita menimbang massa tubuh kita, satuannya berapa? Kilogram. Oke, nah itu satuan-satuan. Ada satuan yang memang sudah ditetapkan, sistemnya sistem internasional. Ada juga satuan-satuan yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita mengukur panjang suatu meja, kita pakai tangan karena kita lupa bawa penggaris kan. Kita pakai tangan 1, 2, 3. Nah itu satuan jengkal. Ada juga satuan hasta. Ada juga depan. Ada juga feet atau kaki. Nah itu satuan-satuan yang dia tidak baku tapi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, balik lagi kita ke besaran pokok. Besaran pokok ada berapa? Ada 7. Apa saja? Ada yang masih ingat? Panjang. Satuannya? Meter. Kemudian massa. Satuannya? Kilogram. Kemudian waktu. Arus listrik. Nah, oke, kita semuanya sudah tahu ya tentang 7 macam besaran pokok. Nah, contoh satuan-satuan dari besaran pokok. Nah, besaran panjang itu kan ada banyak satuannya kan. Kita bisa menggunakan meter, bisa pakai kilometer, bisa
bisa juga sentimeter. Nah, bagaimana konversinya? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya tangga besaran, ya kan? Ketika diubah dari satuan yang besar ke kecil, maka akan dikalikan kelipatan 10. Kemudian ketika kita ubah ke satuan yang lebih besar, maka dibagi dengan 10 sesuai dengan kelipatannya. Oke. Nah, selanjutnya besaran massa, ya kan? Kita sering dengar ada satuannya kintal, ton, yang muatan truk 50 ton. Nah, itu juga satuan massa, meskipun itu jarang digunakan. Nah, selain itu ada juga miligram. Nah, biasanya di dalam dosis obat itu berapa miligram? Paracetamol 500 mg. Nah, itu kan satuan massanya. Nah, kemudian sama dengan yang besaran panjang tadi, ketika kita mengkonversi satuan ya kita kalikan untuk dari satuan besar ke satuan kecil, ya, kemudian kita bagi kelipatan 10 sesuai dengan jenis satuan. Kemudian besaran waktu. Satuannya sekon, menit, detik, jam, ada lagi hindu, hari, bulan, tahun. Nah, itu adalah besaran waktu. Kemudian besaran suhu. Suhu satuannya yang sering kita gunakan adalah Celsius. Ya. Ada lagi Fahrenheit. Lagi. Nah, itu satuan-satuannya itu bisa diubah dari satu satuan ke satuan yang lain. Oke. Kemudian kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik satuannya. Nah, satuan lain ada banyak, ada miliampere, mikroampere, megaampere, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke besaran turunan. Nah, dari tadi itu kan ada 7 jenis besaran pokok. Nah, mahasiswa harus hafal 7 besaran pokok karena itu adalah besaran dasar yang nantinya akan kita kombinasikan, kita gabung-gabung menjadi suatu besaran turunan. Contoh besaran turunan ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada massa jenis. Ini salah satu contoh, beberapa contohnya. Masih ada banyak lagi besaran-besaran yang lain. Kemudian bagaimana mencari satuan dari besaran turunan? Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Bagaimana menghitung luas misalnya ini? Ini Ibu membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahasiswa tadi. Luas. Tambah luas. Nah, rumusnya apa? Kemudian satuannya apa? Nah, yang pertama luas, kemudian yang kedua volume, kemudian yang ketiga kecepatan. Nah, kemudian yang keempat kecepatan. Nah, yang terakhir adalah massa jenis. Ayo, siapa yang berani? Silakan. Silakan. 5 mahasiswa bagaimana menghitung besaran turunan? Nah, gantian saja. Ya. Ya. Satuannya meter kali meter, kan?
kita bahas nomor 1. Contoh besaran luas. Siapa namanya? Bayu. Dia membuat paku persegi panjang, ya kan? Persegi panjang, panjangnya 10 cm. Kemudian lebarnya 5 cm. Nah, berapa luasnya? Luas area di sini. Nah, luas adalah panjang kali lebar. Berarti 10 dikali 50 cm per segi. Nah, sehingga satuan dari luas adalah cm per segi. Kemudian kalau sistem SI-nya, satuannya adalah meter per segi. Nah, di sini contoh lain. Bentuknya balok, ya kan? Kubus atau balok. Nah, ini misalnya 10 cm, 10 cm, ininya 10 cm. Berapakah volumenya? Oke, ayo. Oke, kubusnya S pangkat 3. Ini adalah kubus, ya kan? Kubusnya S pangkat 3. Nah, sisinya adalah 10 cm. Berarti 10 volumenya adalah S pangkat 3. 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Jadi 1000 cm pangkat 3 cm kubik. Nah, bisa kita lihat di sini ada besaran luas. Dia berasal dari besaran panjang, ya kan? Meter dan meter, sentimeter dan sentimeter. Nah, nanti dia turunan dari besaran panjang. Nah, kalau volume S pangkat 3 sama, dia turunan dari besaran panjang. Nah, kemudian kecepatan. Kalau kecepatan sering kita lihat di mana? Sepeda motor, mobil. Contohnya berapa? 10 km per jam. Nah, bisa kita lihat dari satuannya. Kilometer adalah besaran panjang. Kemudian jam adalah satuan besaran waktu. Nah, ini yang sering ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk sistem internasional itu satuannya meter per sekon, ya kan? Besaran panjangnya meter, waktunya sekon. Jadinya besaran kecepatan V sama dengan S per T. Satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan turunan dari besaran panjang dan waktu. Sama dengan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan, ya kan? Satuannya meter per sekon kuadrat, atau yang kita sebut dengan acceleration, ya kan? A sama dengan delta V per delta T. Nah, meter per sekon, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktunya. Meter per sekon dibagi sekon, jadinya meter per sekon. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu contohnya ketika kalian memasukkan ada gabus dimasukkan ke dalam cairan, maka dia akan mengambang, kan? Gabus
Ada yang bisa dicoba? Berapa satuan massa jenis? Massa satuannya? Kilo. Kilo. Per meter. Kubik. Nah, jadi massa jenis itu satuannya kilogram per meter Kubik. atau gram per sentimeter. Nah, berarti massa jenis itu turunan dari besaran apa? Massa dan panjang, ya kan? Berarti turunan dari besaran massa dan panjang. Panjangnya juga besaran turunan, ya kan? Udah turunan 2. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi besaran luar itu digunakan untuk menggambarkan permukaan suatu benda. Satuannya meter persegi. Satuannya panjang meter, satuannya lebarnya juga meter, sehingga satuannya meter persegi. Contoh-contoh satuan luas yang lain itu kan kita bisa sering dengar di kehidupan sehari-hari. Pak Afif memiliki tanah sebesar 100 hektar. Luasnya sangat luas. 1 hektar itu berapa? 10.000 meter persegi. Kemudian ada are, ada kilometer persegi dan sebagainya. Nah, antara satu satuan dengan satuan lain juga bisa dikonversi. Kemudian tadi kecepatan itu adalah perubahan ketika orang berjalan, dia kan pasti akan menempuh suatu jarak tertentu, ya kan? Alif berjalan dari stasiun Pancasila ke Ponimedia selama 30 menit, ya kan? Waktunya adalah 30 menit. Jaraknya berapa? 3 kilo. 3 kilo berarti kecepatannya adalah kilo. Nah, sehingga kemajuan itu turunan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Kemudian untuk percepatan adalah perubahan kelajuan. Contohnya, ketika seseorang mengendarai kendaraan bermotor, dia menekan gas, gitu kan? Kecepatannya semakin lama semakin tinggi. Nah, itu ketika dia dipercepat, kecepatannya akan semakin tinggi. Perubahan kecepatannya dibagi dengan selang waktunya itu adalah percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kemudian lanjut tadi massa jenis merupakan perbandingan massa benda terhadap volume benda. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Dengan demikian massa jenis berasal dari besaran pokok panjang dan massa. Nah, kemudian tadi ada massa, sekarang ada berat. Apa bedanya massa dan berat? Kira-kira apakah berat kita di bumi sama dengan berat kita di bulan? Beda kan? Orang bisa melayang-layang ketika berada di Mars, ya kan? Ketika berada di planet lain itu dia beratnya bisa berubah. Kenapa berubah? Karena gravitasinya berbeda. Nah, kalau suatu planet yang dia lebih ukurannya besar, kemudian masanya besar, sehingga gravitasinya cenderung lebih besar. Nah, tapi ketika gravitasinya kecil, maka beratnya akan kecil. Nah, berat itu dihitung dengan hasil kali antara massa dan gravitasi buminya, sehingga satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau newton gitu. Nah, jadi berat benda itu bisa berbeda-beda. Makanya orang bisa melayang-layang, kalau di bumi kita bisa menapak gitu kan, karena ada gravitasi bumi. Nah, kemudian kita ke contoh-contoh alat ukur. Nah, di sini itu ada contoh alat ukur panjang, mistar. Kemudian ada juga alat ukur
panjang juga. Ini ada mikrometer stroke. Ada yang sudah pernah coba? Nah, kalau mistar, di sini satuan kecilnya adalah 1 mili, ya kan? Ya. Nah, di sini satuannya senti, tapi 1 sentinya masih dibagi lagi menjadi 10 bagian-bagian kecil, sehingga satuan kecilnya adalah 0,1 senti atau 1 mili. Kemudian kalau mikrometer stroke ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan Kertas. satu Benda. benda. Bisa ketebalan logam, bisa ketebalan kertas, kemudian bisa juga menggunakan satuan terkecilnya adalah 0,01 mm. Di sini dia lebih teliti. Kemudian bagaimana mengukur menggunakan jangan olong mikrometer stroke. Nah, gitu. Nah, tadi mistar dia di sini digunakan untuk mengukur panjang. Batas ketelitiannya ada yang 0,5 mm, ada juga yang 1 mm. Tergantung dari spesifikasi alatnya. Kemudian untuk jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, bisa dijepit di sini. Kemudian bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa, digunakan di sini. Kemudian untuk mengukur kedalaman suatu benda, tidak di bagian belakang. Jangka sorong dia lebih teliti daripada penggaris, memiliki ketelitian 0,1 mm. Kemudian ada juga mikrometer stroke yang ini. Tadi digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda dengan ketelitian 0,01 mm. Bagaimana pengukurannya? Di sini dibuka, kemudian dibaca skala utamanya. Ini dari 1 sampai 9, kemudian kalau muncul skala bagian bawah berarti setengah, 8,5, 7,5, 9,5. Kemudian ada skala putarnya ini. Nah, setelah ketemu skala utamanya di sini berapa, kemudian ditambahkan dengan skala putarnya di sini mulai dari 0 sampai 50. Sehingga tinggal ditambahkan. Misalnya 13,5, kemudian ditambah 17 di sini. Skalanya 17 berarti 13,5 ditambah 0,17 sehingga 13,67. Nah, itu untuk mikrometer stroke. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa itu ada banyak, ada neraca, ada timbangan badan yang sering kita gunakan. Kita berdiri di atasnya, langsung kelihatan angkanya kalau digital. Kalau misalnya analog ya kita baca jauhnya. Kemudian untuk misalnya praktek di lab kita menggunakan neraca atau timbangan yang dia ketelitiannya lebih tinggi. Bisa 2 angka atau 3 angka, kebanyakan 3 angka di belakang koma.